Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Wulandari, NIM C1F018045. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang fikih zakat. Yang pertama, ada pengertian zakat. Dari segi bahasa, zakat berasal dari kata zakah, yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sedangkan zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tersebut sesuai perintah Allah yang sesuai dengan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Berdasarkan pengertian tersebut bahwasanya zakat itu tidak sama dengan donasi, sumbangan, dan sedekah yang bersifat sukarela. Sumber hukum zakat yang pertama ada dalam Al-Quran, yaitu dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran Surah Ar-Rum ayat 39. Yang kedua ada dalam As-Sunnah, yaitu zakat itu dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka dan diserahkan kepada orang-orang miskin. Hadis riwayat Bukhari. Jenis-jenis zakat. Yang pertama ada zakat jiwa atau zakat fitrah. Adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadan. Yang kedua ada zakat harta. Adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja atau profesi yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Objek zakat harta. Yang pertama, zakat binatang ternak atau zakat an'am. Yang kedua, zakat emas dan perak. Yang ketiga, zakat pertanian atau zakat ziraah. Yang keempat, zakat barang temuan atau rikaz dan barang tambang atau al-ma'adin serta hasil laut. Yang kelima, zakat perdagangan atau tijarah. 6. Zakat produksi hewani. 7. Zakat investasi. Dan yang kedelapan, zakat perusahaan atau institusi. Penerima zakat. Yang pertama ada fakir, yang kedua ada miskin, ketiga pihak yang mengurus zakat atau amil zakat, yang keempat ada mu'alaf, yang kelima budak atau hamba sahaya, yang keenam orang yang berhutang atau garimin, yang ketujuh orang yang berjuang di jalan Allah atau fi sabilillah, dan yang terakhir orang yang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Orang yang tidak berhak menerima zakat yaitu yang pertama orang kaya dan orang yang masih memiliki tenaga. Yang kedua hamba sahaya karena masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya. Yang ketiga keturunan Rasulullah atau ahlul bait. Dan yang terakhir orang yang dalam tanggungan yang berzakat, misalnya anak dan istri. Hikmah zakat. 1. Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin. 2. Pilar amal jama'i atau mereka yang berada dengan mujahid dan da'i yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. 4. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. 5. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. 6. Untuk pengembangan potensi umat. 7. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam. Dan yang terakhir, menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat. Perlakuan akuntansi PSAK nomor 19. Akuntansi untuk zakat. 1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah diterima, tetapi jika dalam bentuk non-kas, sebesar nilai wajar aset. 2. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non-amil. 3. Jika muzaki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil,
maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat non-amil. Jika atas jasa tersebut amil mendapat ujrah atau fee, maka diakui sebagai penambah dana amil. Jurnal saat mencatat penerimaan fee. 4. Penurunan nilai aset zakat. 5. Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat. Baiklah, itu saja materi yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon dimaklumi. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.